Oke, hello konten, welcome to my guys. Kali ini aku nggak pakai ngevlog lagi, aku lagi nggak goes dulu, aku nggak olahraga karena aku mau nge-review sedikit barang pertama aku. Lebih tepatnya ini adalah barang pertama aku di saat aku mulai mengupgrade atau memodifikasi sepeda aku. Untuk sekarang yang ada di rumah aku, sepeda paling pertama aku itu adalah Premier. Nah, sepeda Premier aku itu dari awalnya bawaan pabrikan, terus aku upgrade, aku modifikasi, itu pertamanya dari benda ini. Jadi ini adalah onderdil atau spare part sepeda yang aku pakai pertama kali di Premier aku, dan sekaligus awal mulanya aku suka memodifikasi atau mengupgrade sepeda aku dari Premier ke Detroit sampai ke Premium sekarang. Nah, BTW tulisannya di sini tulisannya front derailleur atau FD. Tapi ini isinya bukan FD karena emang tempatnya aku masukkan di sini aja supaya kelihatan lebih rapi. Jadi ini bukan FD yang aku upgrade, tapi benda yang lain selain FD. Intinya sama-sama onderdil sepeda. Oke, langsung kita buka aja benda apa itu. Adalah benda pertama aku yang aku pakai pertama kali untuk mengupgrade atau memodifikasi Premier aku, lebih tepatnya Premier aku. Jadi ini adalah kaliper disc brake, lebih tepatnya kaliper disc brake mekanik. Dan Premier aku, Premier 2.0 atau Premier 2.0 lebih tepatnya, itu awalnya itu kalipernya itu kaliper rim brake mekanik. Habis itu aku modif jadi disc brake dengan Genio ini sampai sekarang. Dan sekarang aku pakai kaliper yang lain dulu karena yang ini masih aku maintenance dan lagi emang nggak kepake aja. Dan di sini kalipernya menurut aku ada keunikannya tersendiri. Kenapa unik? Karena kaliper ini ada satu komponen kelebihan dan ini membedakan dari kaliper-kaliper pada umumnya atau kaliper biasanya. Kenapa seperti itu? Karena di sini nggak ada kawat yang buat menahan kampasnya. Terus nggak ada seng juga yang buat menahan dia supaya ngelebar gitu, supaya dia ngelebar antara kampas kiri kanan itu nggak ada. Jadi dia itu nggak ada dua komponen itu di kalipernya. Kalau kaliper biasa itu ada kampasnya. Apa kok kampas? Ya semua kaliper pasti punya kampas. Maksudnya nggak ada penahan kampasnya, baik yang dari sengnya itu atau kawatnya yang buat nahan supaya dia nggak jatuh kampasnya kayak gitu. Ini nggak ada. Terus gantinya sebagai apa? Terus sebagai gantinya itu dia pakai apa? Dia pakai magnet. Jadi magnetnya itu ada di bautnya ini, dan bautnya ini adalah magnet kayak gitu. Baik yang baut yang di sini maupun yang di sini. Ini dua-duanya dalamnya itu magnet, dan itu sangat kuat banget magnetnya. Medan magnetnya sangat kuat banget untuk menahan kampasnya. Dan kalau dilepas enak banget, lebih praktis daripada kaliper biasa yang pakai kawat dan seng buat nahan magnetnya itu sendiri. Bongkarnya lebih praktis daripada yang biasa yang masih pakai kawat, dan itu lebih ribet menurut aku kaliper disc brake-nya. Nah, sebenarnya untuk kayak performa, untuk kayak kecepatan sepeda ini nggak ngaruh sama sekali. Tapi untuk maintenance, untuk perawatan, misalkan kalian mau bongkar kaliper kayak gini, habis itu kalian mau bersihin kampasnya, ngelepasnya lebih enak, ngelepas kampasnya lebih enak. Tinggal digeser sedikit, habis itu kalian ambil. Dan ini kampasnya kuat banget, jadi kalau misalkan kalian dibawa downhill, aku udah pernah pakai Premier aku downhill, blusukan segala macem, dan ini nggak pernah jatuh kampasnya, dan masih awet sampai sekarang, udah berapa tahun. Aku beli kaliper Genio ini kalau nggak salah di tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi ini udah lama banget, dan bahkan sebelum aku mulai nge-YouTube kayaknya, ini sampai sekarang masih bisa dipakai menurut aku. Kayak gitu kalipernya. Dan penahannya tuh nggak cuma magnet aja sebenarnya, karena dia penahannya itu adalah bentuk atau dudukan dari kalipernya itu sendiri, dudukan dari kampas kalipernya itu sendiri. Kalau misalkan kita bongkar kalipernya ini, itu ada bentukan ada bentukan kampasnya, ada tempat dudukan kampasnya yang membentuk kampas itu sendiri supaya pas dan dia nggak jatuh.
kayak gitu. Kalau misalkan kita bongkar kalipernya, dudukan kampasnya itu ngepas. Nah, kayak gini. Nah, bentuk kampas sepeda itu kan beda-beda ya. Ada yang kotak, ada yang lonjong. Nah, ini aku dapatnya yang bulat. Untuk Genio ini yang bulat mereknya ya. Oke, di sini mereknya Genio ya. Tadi aku belum sempat beritahu. Ini kalipernya mereknya Genio. Nah, ini ada dudukannya. Dan fungsi ngepas ini supaya dia nggak jatuh ke bawah. Terus untuk magnetnya dia buat nahan ke samping. Karena kalau misalkan nggak ada dudukannya ini, dia bisa tetap jatuh ke bawah walaupun dia udah lengket sama magnetnya. Jadi magnetnya itu untuk biar dia tetap lengket ke samping, sedangkan dudukannya ini, yang bulat ini, yang ngepas ini, itu fungsinya biar dia nggak jatuh ke bawah, kayak gitu. Jadi yang dudukannya ini gantinya kawat di kaliper biasa, terus magnetnya itu buat ganti sengnya itu. Nah, kalau di kaliper biasa, aku pernah bongkar, itu dia biasanya datar, dan nggak ngebentuk kayak gini. Jadi kampasnya ini, dia nggak menjorok ke dalam gitu. Dia itu paling cuma datar kayak gini aja. Makanya dia butuh kawat buat penahan supaya dia nggak jatuh. Kawatnya tuh biasanya ngelebar gitu kan. Kalau dipasang kayak gini, kawatnya tuh ngelebar kayak gitu. Terus yang bikin ini semakin unik lagi. Oke, kita lanjut. Tadi ada kesalahan sedikit dan ada tukang pentol lewat. Nggak apa-apa, langsung aja kita lanjut ya. Sambil nungguin tukang pentol lewat. Asik. Nah, kalau kaliper biasa ya, kaliper disc brake mekanik biasa, di sini tuh ada kawatnya. Waduh, kencang sekali pentolnya. Oke, udah lewat. Nah, kalau kaliper disc brake biasa, kaliper disc brake mekanik, ini ada kawatnya. Terus ada sengnya juga buat penahan kampasnya ini. Tapi di sini nggak ada. Di kaliper Genio ini nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Karena cara nahannya dia beda. Dan menurut aku lebih praktis daripada kaliper pada umumnya. Kayak gitu. Jadi, di kampasnya ininya pakai magnet. Baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri, dia pakai magnet. Nah, karena dia udah pakai magnet, jadi dia nggak perlu ada penahan seng sama kawatnya. Kayak gitu. Jadi di sini ada magnet. Nah, magnetnya itu kuat banget untuk nahan kampasnya itu. Jadi kalau misalkan kita lepas, itu enak banget kalau misalkan kita mau bersihin kalipernya ini, kita bongkar di sepedanya. Habis itu kita mau lepas kampasnya, kita nggak perlu pakai tang, pakai segala macam, pakai alat kayak gitu buat ngelepas kampasnya. Langsung aja kita tarik. Oke, di sini ada kotor sedikit ya. Langsung aja kita tarik, dan ini menurut aku ya sangat gampang dan nggak ribet kalau buat orang-orang yang mencari sesuatu yang praktis kayak gitu. Ini aku suka dari Genio ini, walaupun ini kalipernya masih mekanik ya. Ini menurut aku sesuatu yang positif dan yang praktis untuk memudahkan orang buat merawat sepedanya itu sendiri. Kayak gitu. Kalau misalkan kita bongkar ya, kita bongkar dulu, kita cari toolkitnya. Kita bongkar ya. Oke. Nah, di sini kita bongkar. Oke, ini sama sekali nggak ada penahannya. Biasanya ada penahan yang biasanya membentuk atau bentuknya tuh ngikutin dari kampasnya itu sendiri. Tapi di sini nggak ada nggak ada penahan sengnya sama sekali itu. Nggak ada sengnya, nggak ada kawatnya. Biasanya ada kawat, terus ininya bolong biasanya. Kampasnya tuh ini bolong buat masukin kawatnya, supaya kawatnya itu fungsinya buat nahan supaya dia nggak jatuh ke bawah gini kan. Tapi ini bentuknya tuh bulat dan itu pas sama kampasnya gitu. BTW ini kampasnya bentuknya bulat ya kan. Beberapa kampas tuh ada yang kotak, ada yang segi panjang, ada yang lonjong, ada yang bulat. Nah, ini kampasnya bulat, tapi di sini nggak ada bolongannya. Jadi nggak ada tempat kawat, nggak ada tempat sengnya buat nahanin ini, karena dia nahannya pakai magnet. Jadi ini adalah sebuah keunikan ya. Aku nggak tahu apakah ada kaliper yang mereknya selain Genio yang punya konsep kayak gini juga. Tapi menurut aku ini
aku nyari kaliper yang sama ya, maksudnya modelnya sama, yang mereknya beda, itu susah. Dan aku cari yang mereknya Genio kayak gini juga susah. Nggak tahu kenapa, padahal ini bagus banget dan menurut aku ini sangat praktis. Nggak tahu kenapa, apakah cara buatnya susah, apakah modal buat produksinya lebih mahal daripada kaliper yang biasa yang pakai kawat, yang pakai seng. Aku nggak tahu. Dan aku nyari beberapa di toko hijau, toko ungu, toko oranye, toko biru. Itu aku baru bisa nemu orang yang jual kaliper Genio ini cuman di satu tempat aja, dan bahkan dia juga jualnya cuman satu biji, bukan satu pasang. Jadi dia nggak jual sepasang dua kayak gini pas di toko itu. Jadi ini menurut aku kaliper yang langka sih. Kalau misalkan kalian punya kaliper kayak gini juga, entah mereknya sama Genio atau konsepnya pakai magnet juga buat nahannya, jadi nggak pakai seng, nggak pakai kawat, silahkan komentar aja di bawah ya. Dan ini adalah kaliper Genio yang aku punya. Keren banget ini kalipernya. Ya, sebenarnya nggak ngaruh sama performa, sama kecepatan segala macam. Tapi untuk maintenance, untuk perawatan, ini memudahkan pesepedanya itu sendiri. Kayak gitu menurut aku. Jadi ini adalah kaliper yang pakai magnet. Kaliper disc mekanik yang pakai magnet untuk menahan kampas kalipernya itu sendiri. Keren. Oke, terus ada kaliper yang unik juga menurut aku yang aku punya. Nah, beda sama yang ini. Kalau menurut aku, beberapa orang tuh ada yang pakai kaliper ini juga. BTW, ini adalah kaliper mekanik juga sebenarnya, tetapi ini hidrolik. Nah, maksudnya gimana? Ini kaliper mekanik, mereknya Zoom. Oke, di sini tulisannya Zoom, tapi di sini ada tulisan lagi di sini X-Tech. Nah, aku nggak tahu mana yang merek yang asli, mana yang beneran. Kalau di sepeda itu kan ada yang namanya merek, ada yang namanya seri. Jadi kalau di Polygon ya ada yang namanya Polygon Premier, Polygon Strada. Terus kalau di United ada yang namanya United Clovis. Kayak di tempatku United Detroit. Kayak gitu. Jadi aku nggak tahu ini yang serinya yang mana, mereknya yang mana. Intinya di sini adalah mereknya itu Zoom X-Tech. Dan ini adalah kaliper hidrolik sebenarnya. Nah, ini kaliper hidrolik tapi dipasang di mekanik. Maksudnya kayak gimana? Jadi ini kesimpulannya, ini adalah kaliper semi hidrolik. Kayak gitu. Ini kaliper semi hidrolik. Maksudnya gimana kaliper semi hidrolik? Nah, konsep hidrolik sama mekanik itu kan beda ya. Kalau mekanik, dia itu pakai kawat dan konsepnya narik. Jadi handle brake-nya itu dia narik kalipernya itu sendiri. Oke, kalau ditarik terus ini gerak. Dan yang gerak itu biasanya sebelah kiri dari sepeda. Bentar. Oh ya benar, sebelah kiri dari sepedanya itu sendiri. Jadi yang gerak tuh sebelah sini aja kan, kalau misalkan yang mekanik. Sedangkan hidrolik itu kiri kanan. Kampasnya dua-duanya itu gerak. Kalau misalkan kita lihat di sini, di bagian sini, semoga kelihatan ya. Oke, ini agak gelap sedikit. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, gini konsepnya. Ini dua-duanya bisa gerak dia. Oke, semoga kelihatan gerakannya ya. Nah, dia gerak. Oke. Nah, kenapa ini bisa disebut hidrolik tapi bisa dipakai ke mekanik? Jadi handlebarnya itu sama antara dua ini. Kalau ini mekanik, ini semi hidrolik. Dia bisa pakai handlebar mekanik dan emang harus pakai handlebar mekanik. Kaliper ini nggak bisa pakai handlebar hidrolik karena hidroliknya itu cuma sampai di kalipernya aja. Handle brake-nya tetap mekanik. Dan ini adalah solusi. Misalkan kalian mau upgrade sepeda kalian yang kalipernya mekanik, tapi cuman kalipernya aja yang pengen kalian ganti mekanik, cuma kalipernya aja yang pengen kalian ganti hidrolik, dan handle brake-nya kalian masih pengen pakai handle brake mekanik, kalian bisa pakai kaliper ini. Karena kalau misalkan kita contohkan, sebentar kita cari handle brake-nya dulu buat contoh. Oke, di sini ada drifter handle brake. Ya, drifter handle brake mekanik, jelas handle brake-nya mekanik, dan ini 9 speed, dan ini aku pakai buat contoh ya. Oke, kita buka dulu gulungannya. Oke, nggak usah kita habiskan. Intinya kalau misalkan nanti kita masukin, nah ini misalkan kita masukin, karena ini kan handle brake-nya kan sama kayak ini ya. Ini handle brake-nya pakai mekanik juga, tapi ini konsepnya hidrolik. Nah, cara masangnya sama juga kayak kaliper mekanik biasa. Tapi
cara kerjanya seperti hidrolik, karena ini emang aslinya kaliper hidrolik kayak gitu. Terus kalau ditarik, kalau misalkan kita pencet ini, kita pencet handle brake-nya. Oh ya, ini drifter ya. Oke, nggak masalah, kita contohkan aja pakai shifternya. Kita tarik. Oke, ini nggak kenceng ya. Bentar, saya kencengkan dulu. Oke, di saat kita tarik nih, kita tarik misalkan. Nah, ini konsepnya sama kayak kaliper mekanik. Tapi di sini, karena ini hidrolik ya, jadi konsepnya itu dorong. Nah, kalau di rem mekanik ini aku nyontokannya di tempat shifternya, bukan tempat remnya ya. Kaliper mekanik itu kan ininya narik. Beda sama hidrolik. Kalau hidrolik itu gerakannya nggak kayak gini. Kalau hidrolik itu yang gerak engselnya di depan handle brake-nya biasanya. Jadi dia ngedorong. Ngedorong ini. Nah, di sini ngedorongnya tuh di sini. Di sini ada kayak pistonnya. Ada kayak bagian pistonnya. Ini ngedorong. Seperti itu. Di sini sistemnya ngedorong, sama kayak hidrolik pada umumnya. Handle brake hidrolik pada umumnya. Bedanya kalau kaliper hidrolik biasanya kan kabelnya sampai kabel-kabelnya hidrolik. Jadi dia kabelnya itu nggak nyambung ke sini, tapi dia langsung ke sini. Habis itu langsung nyambung ke handle brake. Dan sistem handle brake-nya ngedorong, bukan narik kayak gini. Kalau ini kan konsepnya narik dia ya, handle brake-nya. Kalau handle brake yang buat hidrolik, itu engselnya tuh di belakang kayak gitu. Jadi dia ngedorong. Karena isinya kan juga bukan kawat isi kabel hidrolik itu, tapi air. Lebih tepatnya minyak ya, minyak hidrolik. Di sini ada minyaknya juga. Dan cara bongkarnya di sini sama kayak di dalam kalau handle brake. Kalau yang nyambung sama handle brake ya, kalau hidrolik biasa itu ada di bagian sini, sekitar sini kan biasanya. Kalau ini minyak hidroliknya ada di dalam sini. Dan kalau misalkan mau di maintenance, mau perawatan, itu bisa dibongkar di sini. Kayak gitu. By the way, aku ngasihnya cuma satu aja kalipernya, karena yang satunya yang di bagian depan itu agak susah bongkarnya. Jadi daripada bongkar pasangnya susah, aku bongkar yang bagian belakangnya aja. Ini kaliper semi hidroliknya, ini yang aku pasang di Primum aku sekarang. Dulu pernah aku pasang di Detroit pas aku baru beli. Habis itu aku pasang ke Primum aja, ini yang semi hidrolik. Sedangkan yang Detroit aku pakai kaliper yang hidrolik beneran, yang sampai handle brake-nya hidrolik. Jadi kayak gitu. Jadi kaliper ini adalah kaliper yang handle brake-nya hidrolik, tapi kalipernya sendiri mekanik. Makanya beberapa orang ada yang bilang kaliper ini adalah kaliper semi hidrolik. Kayak gitu. Semi hidrolik karena ininya mekanik, tapi mekanismenya hidrolik. Kayak gitu. Oke sih, itu aja yang pengen aku beritahu ya. Dua kaliper punya aku yang menurut aku unik banget. Oke, kita bongkar dulu ini. Nah, aku mau beritahu juga sebenarnya sebelumnya. Yang maksud aku kawat itu kan yang ini tadi kan ya. Ini kawat kaliper. Nah, ini salah satu kekurangan sih, tapi kayaknya nggak terlalu diperhitungkan juga. Ini dia masih pakai penahan seng kayak gini. Ada penahannya di sini ya. Ada penahannya di sini. Sama kawatnya ini buat nahan kampasnya biar nggak jatuh ke bawah gitu kan. Beda sama yang ini yang nggak perlu pakai penahan. Jadi ini kelebihannya ada di magnetnya, sedangkan ini adalah semi hidrolik. Nah, kalau yang ini aku yakin beberapa orang ada yang pakai juga, karena yang jual juga banyak. Beda sama yang ini, aku nyarinya susah banget. Beda nyari yang ada magnetnya, kaliper yang kampasnya ditahan pakai magnet tuh susah banget. Aku nggak tahu kenapa susah banget ditemuin kaliper yang kayak gini. Tapi kalau yang semi hidrolik ini banyak yang jual. Kalian cari aja. Kalau mau nggak ribet ya cari yang mereknya sama, X-Tech atau Zoom. Tulis aja kaliper semi hidrolik atau kaliper hidrolik dan bentukannya kayak gini. Intinya di sini ada hidroliknya. Ada hidroliknya buat ngedorong. Biasanya ditutup, beberapa merek ada yang enggak. Tapi ini adalah kaliper hidrolik yang bisa dipakai di handle brake mekanik. Kayak gitu aja. Dan ini masih pakai yang kayak gini. Karena emang semua kaliper pakai kayak gini. Ini aja yang beda. Kayak gitu. Yang merek Genio nih. Nah, ini Genio. Oke. Agak karatan sedikit karena udah pernah aku pakai ya. Ini udah nggak baru lagi kalipernya. Ini juga sebenarnya sudah ada minus-minusnya. Beberapa ada yang lecet kayak gitu. Ya, sampai sini aja konten dari aku. Kalau misalkan ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe. Mantap sekali. Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana.
Akhir kata dari aku, bye bye. Mantap.